Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Maftu Basulberi. Saya akan menjelaskan tentang review dari buku The History of Quran Text dan rekonstruksi sejarah Al-Quran pertemuan kedua. Yang pertama dari The History of Quran Text. Pada dasarnya ayat-ayat Al-Quran tertulis sejak awal perkembangan Islam. Meski masyarakat yang baru lahir itu masih menderita berbagai permasalahan akibat kekejaman yang dilancarkan oleh pihak kafir Quraisy. Seperti kisah Umar yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada periode Madinah memiliki cukup banyak informasi termasuk sejumlah nama kurang lebih 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad bertindak sebagai penulis wahyu. Sebagian di antara mereka adalah Abban bin Sa'id, Abu Umamah, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Hudzaifah. Nah, saat wahyu turun, Nabi Muhammad rutin memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat tersebut. Nah, Zaid bin Thabit menceritakan sebagai ganti atau mewakili peranan dalam Nabi Muhammad. Ia seringkali dipanggil diberi tugas penulisan saat wahyu turun. Nah, pengabdian Abu Bakar sendiri terhadap Al-Quran sangat mengagumkan. Dia sangat memperhatikan instruksinya tentang dua saksi untuk membangun otentisitas dan membuktikan peraturan ini dalam kompilasi Al-Quran itu sendiri. Walhasil, walaupun ditulis di atas kertas yang tidak sempurna dan berbeda ukuran, ini telah menunjukkan keikhlasan dalam usahanya semampu mungkin untuk memelihara Al-Quran kalamullah. Nah, kemenangan yang berarti melebihi batas padang pasir Arab mendorong kemajuan pendidikan Islam sampai ke Palestina dan Suriah. Pemerintahan Umar telah mengembangkan sekolah-sekolah untuk menghafal Al-Quran di dua negeri padang pasir yang kering dan tanah bola sabit yang subur dan kaya. Tetapi perhatian pada zaman Khalifah Utsman dan usaha-usaha Zaid bin Thabit sebagai orang yang memulai mengkomplikasikan Al-Quran dan tidak berhenti dengan wafatnya Abu Bakar. Nah, itu buku yang pertama, review dari buku The History of Quran Text. Sekarang buku yang kedua dari buku rekonstruksi sejarah Al-Quran. Nah, dikabarkan oleh Al-Baladzuri bahwa pada masa Nabi hanya terdapat 17 orang lelaki ditambah segelintir wanita yang bisa menulis. Seperti ditunjukkan di bawah, Nabi sendiri kabarnya memiliki sejumlah sekretaris yang ditugaskan menulis wahyu. Lebih jauh kenyataan bahwa orang-orang Mekah sebagaimana halnya orang Mesir yang sangat menyukai tulis-menulis telah memanfaatkan berbagai jenis bahan untuk menulis. Tentunya merupakan hal yang wajar di kota niaga seperti Mekah dengan jelas menunjukkan bahwa pengetahuan ditulis, menulis, dan bahan-bahan untuk menulis telah tersebar dikenal cukup luas di kota tersebut. Dari wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW mungkin bisa ditafsirkan bahwa tulis-menulis di Makkah masih merupakan sesuatu yang asing atau baru dan bersifat supranatural. Tapi sejumlah bukti besar tidak langsung dari Al-Quran justru memperlihatkan keakraban orang-orang Mekah maupun Madinah dengan tulis-menulis maupun peralatannya. Bahan tulis-menulis juga disebutkan dalam Al-Quran. Kata rok dalam Al-Quran mungkin mengacu kepada sejenis kertas kulit atau perkamen yang terbuat dari kulit bintang. Nah, kata kirtos yang muncul dalam bermakna lontar, karena kata ini terambil dari bahasa Yunani sartes yang bermakna selembar atau sehelai lontar. Nah, rujukan kedua, kirtos yang muncul dalam bentuk plural bisa menyiratkan makna bahwa orang-orang Yahudi menggunakan lontar untuk menulis bagian-bagian terpisah Taurat. Demikian pula kata suhuf yang muncul beberapa kali dalam Al-Quran bentuk tunggal kata ini. Nah, suhaifah kemungkinan bermakna selembar bahan untuk menulis tanpa menetapkan jenis bahannya, dan suhuf lazimnya diartikan sebagai lembaran-lembaran terpisah yang tidak terjilid. Nah, di situ terdapat dua jenis tulisan Arab. Lazimnya disebut kata khat Hijazi yang berkembang ketika itu. Pertama adalah khat Kufi. Nah, dinamakan mengikuti kota Kufah. Ya, kata penyebutan khat Kufi itu diambil dari nama kota Kufah. Tempat berkembang dan disempurnakannya kaidah-kaidah penulisan aksar tersebut
Bentuk tulisan ini mirip dengan tulisan orang-orang hijrah atau orang-orang Hiri yang bersumber dari tulisan Suryani. Nah, khat kufi digunakan ketika itu antara lain untuk menyalin Al-Quran. Bentuk tulisan kedua adalah khat naskhi. Jadi pertama adalah khat kufi, yang kedua adalah khat naskhi, yang mana pada lazimnya dua khat tersebut itu dinamakan dengan khat hijazi. Nah, yang bersumber khat naskhi itu bersumber dari bentuk tulisan nabti atau nabatian. Nah, khat ini biasanya digunakan dalam surat menyurat. Namun teori tentang asal-usul kedua ragam tulis ini tidak begitu diterima sejarawan Arab yang melihat bahwa tulisan musnad bersumber dari tulisan Arami atau Aramaik yang masuk ke Hijaz melalui Yaman, merupakan bagian dari rangkaian tulisan Arab. Ada khat Hijazi. Ya, khat itu disebut dengan khat Hijazi, yang mana pada zaman dulu itu ada dua. Yang pertama adalah khat kufi, yang pertama adalah khat kufi, yang kedua adalah khat naskhi. Nah, untuk zaman-zaman sekarang sudah banyak muncul khat beragam kaidah. Ada kalanya khat diwani dan khat solusi dan banyak yang lainnya. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang menyinggung ataupun salah dalam mengucapkannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.